Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anda semua, selamat berjumpa lagi dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji atau kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ya, seperti kita ketahui, Islam adalah agama yang paling sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Islam adalah agama yang paling sempurna dan Islam adalah agama yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, kita tahu bahwa Islam masuk ke Nusantara ini tentu melalui proses yang panjang, melalui perjuangan-perjuangan dari para penyebar Islam yang ada di Nusantara. Ananda, bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia, kita telah memiliki kepercayaan, kita telah memiliki agama yang sebelumnya. Yang pertama, adanya agama Hindu. Bukti Islam Hindu itu ada di Nusantara, adanya kerajaan Majapahit. Kemudian yang kedua, adanya agama Buddha dengan bukti adanya kerajaan Sriwijaya. Kemudian adanya kepercayaan yang menyatakan adanya ketuhanan. Kemudian dalam masuknya Islam di Nusantara ada beberapa teori yang mengatakan. Yang pertama, adanya teori Arabia, yang mana menurut teori Arabia, Islam masuk di Nusantara itu pada abad ke-7 Masehi. Ya, pada abad ke-7 Masehi, Islam itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab. Nah, bukti bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 adanya tentang berita yang diberitakan oleh Jepang. Kemudian adanya buku sejarah yang telah dibuat oleh Cina. Itu membuktikan bahwa teori Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Kemudian yang kedua, kita kenal dengan teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Yang mana para pedagang dari India, dari Gujarat membawa Islam ke Indonesia. Dan salah satu buktinya Islam itu ada pada abad ke-13 tersebut dengan adanya makam Malik As-Saleh. Kemudian yang ketiga, kita kenal dengan teori Persia. Ya, menurut teori Persia ini, Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Anda semua, di dalam mengembangkan Islam, di dalam mensyiarkan Islam di Nusantara ini, ada dilakukan melalui beberapa jalur atau melalui beberapa cara. Yang pertama dengan melalui jalur perdagangan. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa para pedagang yang singgah di Nusantara, para pedagang yang singgah di Indonesia, itu mereka membawa ajaran Islam. Secara tidak langsung mereka memberikan pengajaran-pengajaran, memberikan suri teladan, memberikan contoh yang baik yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Akhirnya kita atau warga Nusantara meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh para pedagang itu ajaran Islam yang benar, ajaran yang bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adanya melalui jalur pendidikan, ya, yang mana para pedagang itu memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan, memberikan teori-teori, memberikan ilmunya, yang akhirnya bisa mereka melakukan membentuk sebuah lembaga-lembaga yang kita kenal dengan adanya munculnya pesantren-pesantren, adanya asrama-asrama dari para pedagang yang berasal dari Arab. Kemudian di sana mereka mengkaji kajian-kajian Islam. Kemudian yang ketiga melalui jalur pernikahan. Ya, dengan adanya pernikahan itu dilakukan salah satu untuk melakukan penyebaran Islam secara mudah. Dengan mereka menikah dengan para pedagang Arab, kemudian diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keturunan mereka juga bisa menganut Islam dan juga bisa mampu untuk mensyiarkan dan mengembangkan agama Islam di Nusantara. Kemudian yang keempat dengan jalur
tasawuf. Ya, dengan jalur tasawuf ini mereka melakukan pemikiran-pemikiran yang pemikiran itu memunculkan tentang ketuhanan, tentang pemikiran ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan tasawuf Islam juga bisa dikembangkan dan disiarkan dengan mudah melalui jalur kesenian. Ya, kesenian merupakan salah satu yang bisa juga mempengaruhi Islam itu mudah diterima di Nusantara. Kenapa? Dengan adanya teori-teori yang telah disampaikan, dengan kegiatan pembahasan keagamaan, dengan adanya seni, diiringi dengan adanya kesenian-kesenian Islami, juga bisa menimbulkan motivasi, menimbulkan semangat baru bagi warga Indonesia atau bagi pengembangan Islam di Nusantara. Ya, salah satunya dengan adanya kesenian Islam seperti adanya hadroh, adanya rebana, adanya berselawat kepada Nabi dengan mengkabolarasikan dengan kesenian-kesenian sehingga menimbulkan sesuatu yang indah, menimbulkan sesuatu yang memberikan adanya jiwa seni dalam mengembangkan Islam. Yang kemudian yang terakhir dengan jalur politik. Ya, politik di sini kita maksud dalam mengembangkan syiar Islam di Nusantara ini bagaimana para penyiar Islam atau bagaimana caranya para pensyiar Islam itu menyusun strategi, menyusun cara atau menjadikan strategi-strategi agar Islam itu mudah berkembang, agar Islam itu mudah disiarkan. Nah, strategi-strategi atau langkah-langkah yang telah dilakukan itu, nah, mereka salurkan dengan adanya memahami ilmu politik, dengan adanya sasaran-sasaran yang akan mereka tuju. Anda semua, yang terakhir adalah faktor-faktor yang membuat Islam itu mudah diterima di Indonesia. Kenapa Islam itu mudah diterima di Nusantara? Yang pertama, bahwa syarat untuk masuk Islam itu sangatlah mudah, yaitunya dengan cara mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita bersyahadat, bersaksi kepada Allah bahwa Allah itu adalah Isa dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di dalam Islam itu cukuplah sederhana, tidak menyulitkan. Kemudian yang ketiga, faktor yang membuat Islam itu mudah diterima di Indonesia itu bahwa Islam itu tidak membedakan kasta. Ya, artinya Islam itu membina bahwa di antara kita ini sama. Tidak adanya beda antara si kaya dengan si miskin, antara si hitam dengan si putih. Artinya Islam itu tidak membedakan pengelompokan. Kemudian faktor Islam itu mudah diterima di Indonesia juga dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah, dengan adanya beberapa faktor tadi, maka Islam itu mudah berkembang di Indonesia, mudah disyiarkan di Indonesia, sehingga agama Islam ini bisa diterima, bisa berkembang dengan baik di Nusantara. Ananda semua, pada pagi hari ini itu saja dulu yang pengantar yang Ustazah sampaikan. Nanti akan ada teori, akan ada paparan yang akan Ustazah sampaikan, dan nanti silakan Ananda kerjakan tugas sesuai dengan perintah yang telah Ustazah berikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.